Berikut ini kita kasih contoh yashkuru. Yashkuru artinya bersyukur. Nah, huwa. Jadi tadi kita sudah sebutkan ada 14 dhamir, yaitu huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Setiap شكرا لكم لمشاهدة هذا الفيديو. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Juanda Pirzal Channel, channel peduli pembelajaran bahasa Arab dan pendidikan agama Islam. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan pelajaran kita KD 3.6, yaitu tentang Al-A'mal Al-Yaumiyah pada bagian kedua. Kalau pada bagian pertama kita membahas tentang kosakata dan teks bacaannya atau al-qira'ah wal istima', maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tata bahasanya, yaitu dengan topik fi'il mudhari', nasab dan jazamnya. Nah, tetap melanjutkan kompetensi dasar 3.6, yaitu untuk kelas 11. KD yang harus dikuasai oleh peserta didik pada materi ini adalah mengemukakan tindak tutur yang menyatakan dan menanyakan tindakan atau kejadian yang sedang dilakukan atau terjadi. Dalam bahasa Arabnya mudhari', dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari teks interaksi transaksional, lisan dan tulis sesuai dengan konteks penggunaannya. KD ini didukung dengan KD keterampilan, yaitu menggunakan teks sederhana berisi tindakan, menyatakan, dan menanyakan tentang tindakan atau kejadian yang sedang dilakukan atau terjadi. Dalam bahasa Arabnya mudhari', dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar sesuai dengan konteks. Baiklah, pada kesempatan kali ini atau pada bagian kedua ini kita akan membahas tata bahasa atau al-qaidah dengan topik fi'lul mudhari', nasbuhu wa jazmuhu. Fi'il mudhari' yaitu yang menyebabkan nasab atau baris atas dan jazamnya atau baris sukun suatu fi'il mudhari'. Untuk jelasnya akan dijelaskan sebagai berikut. Nah, fi'il mudhari' adalah kata kerja masa kini dan nanti, atau yang sekarang terjadi dan akan terjadi masa mendatang. Adapun penjelasan komplit tentang fi'il mudhari' dan perubahannya sudah dipelajari pada kelas 10. Karena itu pada bahasan ini tidak lagi membahas tentang perubahannya, akan tetapi yang akan dibahas adalah penyebab harokatnya menjadi nasab atau baris atas dan jazam atau baris sukun. Akan tetapi kita flashback sejenak ke belakang. Apa itu ciri daripada fi'il mudhari'? Ciri fi'il mudhari' yaitu diawali dengan huruf ya, ta, alif, dan nun yang disebut dengan huruf mudhara'. Jadi ya, ta, alif, nun ini dalam bahasa Arab disebut dengan huruf mudhara'. Huruf mudhara'. Nah, sebagai contoh ya, lihat di sini ya. Asal katanya jalasa kemudian ditambah ya menjadi yajlisu. Itu fi'il mudhari' artinya sedang duduk. Yajlisu. Kemudian ta, tajlisu. Kemudian alif, ajlisu. Nun, najlisu. Nah, setiap fi'il mudhari' ciri khususnya adalah ada huruf ya atau ta atau alif atau nun sebelum kata kerja tersebut. Nah, bila kita cermati, maka setiap kata kerja yang terdapat di samping ini ya, ta, alif, nun, semuanya diawali dengan huruf mudhara'. Sekali lagi,
ya, ta, alif, nun ini disebut huruf mudhari'ah karena itu disebut dengan fi'il mudhari'. Karena diawali dengan huruf mudhari'ah, maka dia disebut fi'il mudhari'. Dan dalam penggunaan setiap domir itu seperti kita ketahui yaitu huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Tidak terdapat perbedaan. Jadi setiap domir itu ada perbedaannya, baik pada awal maupun pada akhir kata. Nanti kita jelaskan secara sekilas tentang hal tersebut. Nah, untuk fi'il mudhari, perubahan bentuknya terjadi di awal kata dan di akhir kata. Jadi kalau ini cuma di awal, nanti ada di akhir. Untuk penjelasan lengkap lihat di kelas 10. Kemudian fi'il mudhari senantiasa mengalami perubahan bentuk sesuai dengan jenis domir. Jadi domir yang digunakan, domir dari huwa, huma sampai ke ana, nahnu, itu mempengaruhi kata kerja tersebut. Jadi fi'il mudhari senantiasa mengalami perubahan bentuk sesuai dengan jenis domir dari fa'il atau pelaku pekerjaan itu. Nah, untuk jelasnya, berikut ini kita kasih contoh yashkuru. Yashkuru artinya bersyukur. Nah, huwa. Jadi tadi kita sudah sebutkan ada 14 domir, yaitu huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Setiap domir itu akan mempengaruhi fi'il mudhari setelahnya. Atau dengan kata lain, berbeda domir maka berbeda juga fi'il mudhari yang terletak setelah domir tersebut. Contoh, huwa yashkuru, ya, yashkuru. Kemudian huma yashkuroni, ya, kemudian ada alif dan nun. Kemudian hum yashkuruna, ya, kemudian ada waw dan nun. Kemudian hiya, beda dengan huwa. Kalau hiya, iya, huwa, iya. Kalau hiya menjadi ta. Hiya tashkuru, dia perempuan bersyukur. Kemudian huma tashkuroni. Nah, jadi untuk membedakan huma pertama dan huma kedua itu dilihat dari kata setelahnya itu. Kalau dia ta berarti dia muannas untuk perempuan. Kalau dia ya berarti dia untuk muzakkar. Huma tashkurani. Kemudian hunna yashkurna. Kalau hum yashkuruna ada waw dan nun. Kalau hunna cuma ada nun. Kemudian anta sama dengan hiya. Anta sama dengan hiya yaitu tashkuru. Anta tashkuru. Jadi untuk melihat perbedaannya itu dilihat dari kalimatnya. Kalau engkau laki-laki berarti anta tashkuru, ya Ahmad anta tashkuru, berarti dia laki-laki bukan hiya. Ya Fatimah, man hiya? Hiya tashkuru. Nah, siapa dia? Dia orang yang bersyukur. Kemudian antuma tashkurun, ada ta, kemudian ada alif dan nun. Kemudian antum tashkuruna, ada ta di awalnya, kemudian ditambah waw dan nun. Kemudian anti, nah, ini anti bukan anta. Terubah anti, bukan anta ya. Anti, bukan anta. Anti tashkurin, beda dengan anta. Kalau anta tashkuru, kalau anti tashkurin. Kemudian antuma tashkurani. Lagi untuk membedakannya ketika penggunaannya dalam kalimat. Kemudian antunna tashkurna, antunna tashkurna. Ana saya bersyukur. Ana ashkuru, nahnu nashkuru, kita bersyukur. Kita ulang dari awal. Huwa yashkuru, huma yashkurani, hum yashkuruna, hiya tashkuru, huma tashkurani, hunna yashkurna, anta tashkuru,
Antuma tashkurani, antum tashkuruna, anti tashkurina, antuma tashkurani, antunna tashkurna, ana saya ashkuru, nahnu nashkuru. Nah, kita tidak akan panjang lebar menjelaskan tentang perubahan fi'il mudhari atau menjelaskannya secara rinci kembali karena hal ini sudah dipelajari di kelas 10. Maka pada bahasan qaidah atau tata bahasa kali ini kita akan membahas tentang perubahan fi'il mudhari itu dari harokatnya, baik itu jazm maupun nasab. Untuk jelasnya sebagai berikut. Nah, fi'il mudhari dipengaruhi oleh amil nawasib. Apa itu amil nawasib? Yang dimaksud dengan amil nawasib adalah huruf-huruf yang menyebabkan fi'il mudhari harokat akhirnya berharokat fathah. Kita lihat di sini. Huwa yashkuru, tidak ada yang berharokat fathah. Huwa yashkuru, tashkuru, tashkuru, ashkuru, nashkuru. Nah, apa yang menyebabkannya berharokat fathah? Adapun huruf-huruf yang menyebabkannya berharokat fathah disebut dengan amil nawasib atau harfun nawasib. Nah, untuk yang menyebabkan fi'il mudhari itu ada 4 huruf nawasib, itu ada 4, yaitu an yang artinya untuk, kemudian lan artinya tidak pernah, kemudian izan jadi agar, kai. An, lan, izan, kai. Kalau an itu artinya untuk, kemudian tidak pernah artinya lan, izan artinya jadi, kemudian kai artinya agar. Untuk lebih jelasnya, maka perhatikan contoh dan penjelasannya sebagai berikut. Kita lihat ini. An, lan, izan, kai. Ana astati'u. Di sini mestinya ana aqra'u. Di sini jadi aqra'a. Mengapa aqra'a? Ana astati'u an aqra'a. Mengapa aqra'a? Dikarenakan sebelumnya ada huruf nawasib. Huruf nawasib ini menyebabkan harokat yang aslinya aqra'u menjadi aqra'a. Apabila sebelum fi'il mudhari ini ada harfun nawasib atau amil nawasib, maka fi'il mudhari yang terletak setelah amil nawasib tersebut harokatnya menjadi fathah. An aqra'a. An aqra'a, bukan an aqra'u, tapi an aqra'a. Ana astati'u an aqra'al Qur'an. Kemudian setelah itu contoh lan. Lan ini artinya tidak akan pernah. Kalau ini ana astati'u an aqra'al Qur'an, saya bisa membaca Al-Qur'an. Saya bisa untuk membaca Al-Qur'an. Kemudian lan tidak akan pernah. Lan tarji'a qabla intihai hissatut ta'allum. Lan ini harfun nawasib, tarji'u mestinya. Tapi anta tarji'u. Tapi karena ada lan sebelumnya, ada harfun nawasib lan, maka menjadi lan tarji'a. Jangan pernah kau pulang sebelum selesai proses pembelajaran atau jam pelajaran. Kemudian izan antaziroka, bukan izan antaziru, tapi izan antaziroka. Mengapa? Dikarenakan sebelumnya ada harfun nawasib yang menyebabkan fi'il mudhari yang terletak setelah harfun nawasib ini berharokat fathah. Izan antaziroka ya akhi. Jadi saya menunggumu, kawan. Izan antaziroka ya akhi. Kemudian yang keempat yaitu kai. Kai artinya agar. Arjuka, saya berharap kepadamu. Kai tata'allama. Mestinya anta tata'allamu. Tetapi dikarenakan sebelumnya ada harfun nawasib atau amil nawasib, maka tata'allama. Kai tata'allama bil jiddi. Agar engkau belajar dengan sungguh-sungguh. Ana arjuka, saya berharap kepadamu. Kai tata'allama bil jidd, agar untuk belajar, agar belajar dengan sungguh-sungguh. Kita ulangi. Ana astati'u an aqra'a al-Qur'ana. Dan lan tarji'a qabla intihai hissatut ta'allum. Kemudian izan
izan antaziraka ya akhi. Kemudian arjuka kai tata'allama bil jiddi. Sebagai catatan, jadi daripada huruf yang bergaris bawah, ini ada yang bergaris bawah ini. Nah, ini bergaris bawah semuanya. Pada contoh di atas dapat dipahami bahwa bila ada fi'il mudhari, ini fi'il mudhari semuanya, fi'il mudhari. Mengapa dikatakan fi'il mudhari? Dikarenakan sebelumnya ada huruf mudhara, ada alif, kemudian ada ta, ada alif, ada ta. Dan pada awalnya, jadi sebelum fi'il mudhari tersebut ada huruf nawasib atau amil nawasib, maka harokat akhir fi'il mudhari, ini harokat akhirnya ra, ma berharokat fathah atau baris atas. Baiklah, kita lanjut ke penjelasan selanjutnya tentang amil jawazim. Apa yang dimaksud dengan amil jawazim? Yang dimaksud dengan amil jawazim adalah huruf-huruf yang menyebabkan fi'il mudhari harokat akhirnya berharokat jazam atau sukun. Tandanya ini. Adapun di antara huruf-huruf amil jawazim, di antaranya ada lam, artinya tidak atau belum, kemudian la, larangan, kemudian in, jika. Untuk jelasnya, kita lihat contoh berikut ini. Lam, belum. Ahmad lam yahdur. Ahmad belum hadir. Lihat ini. Lam yahdur. Mestinya huwa yahduru atau Ahmad yahduru. Akan tetapi dikarenakan sebelumnya ada lam atau huruf jawazim, kalam yahdur ilal madrasati. Ahmad belum hadir di sekolah. Kemudian la takhruj. Ini la an-nihaiyah atau larangan. La, larangan. La takhruj inda amaliyat ta'allum. Janganlah engkau keluar atau pergi saat proses pembelajaran. La takhruj, lihat ini, sukun. Dikarenakan apa? Ada la ini yang menyebabkannya menjadi sukun. Awalnya la takhruju, akan tetapi la ini yang menyebabkannya menjadi la takhruj. Kemudian in, jika. In ta'allam apabila engkau belajar. In ta'allam apabila engkau belajar. Mestinya ta'allam, anta in tata'allam, mestinya in tata'allamu, bukan tata'allam. In tata'allam ditambah ta. In tata'allam, asal katanya tata'allam. Anta tata'allam, in tata'allam. Mengapa tata'allam bukan tata'allamu? Dikarenakan sebelumnya ada harful jawazim. In tata'allam jayyidan, apabila engkau belajar dengan baik atau sungguh-sungguh atau benar, tanjah, maka engkau akan sukses. Sekali lagi kita ulang. Lam, Ahmadu lam yahdur. Mengapa lam yahdur? Dikarenakan ada lam. Ilal madrasati, Ahmad belum tiba di sekolah. La takhruj, asal katanya takhruju, dikarenakan ada la, jadi la takhruj inda amaliyat ta'allum. Kemudian in tata'allam, asal katanya tata'allam, dikarenakan ada in sebelumnya, maka menjadi tata'allam jayyidan tanjah, maka engkau akan sukses. Jadi sebagai catatan, daripada huruf yang bergaris bawah pada contoh di atas dapat dipahami bahwa bila ada fi'il mudhari yahdur, takhruj, tata'allam, fi'il mudhari, dan pada awalnya terdapat huruf jawazim lam, la, in, maka harokat fi'il mudhari tersebut berharokat sukun atau mati atau berharokat jazam. Nah, mudah-mudahan dapat dipahami. Demikianlah penjelasan tentang fi'il mudhari, khususnya tentang alamat atau harokatnya yang berharokat nasab, apa yang menyebabkannya berharokat nasab atau baris atas, dan apa pula yang menyebabnya menjadi harokat jazam atau sukun.
Terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada pelajaran selanjutnya. Tunggu video-video dari Juanda Pirzal Channel.